Tidak boleh pejabat keliling ke monitoring menerima amplop seorang anak lagi di sini. Jangan salah, kita itu sudah pelayanan PTS itu sudah dapat penghargaan dari Menpora B ya Gus ya. Juara ketiga se Indonesia. Kalau Mas Rian mau nikah lagi, Acok, bojone nyong nonton. adalah semua ASN menunjukkan ASN yang berintegritas, ASN yang profesional, ASN yang inovatif dan menjadi role model teladan di level masing-masing di mana dia di tempat tugaskan di wilayah Purbalingga. Hidup sehati. Sehati. Clear ya. Clear. Sehati nih. Tapi ngomong-ngomong ke anak udah pendua. Nah itu Udah pendoan ini Buka warung. ini segmen kedua nih. Ya. Langsung segmen kedua ngeri banget. Tadi saya melihat ada udah pendoan gitu ya. Iya. Dari depan ada banner gede banget. Tapi saya orang Urabe ya Mas ya. Iya. Nah ini Mas, ini efek dari integritas ya beliau seperti ini. Iya. Efisiensi Mas. Orang Urabe orang mendoane Sampai ini aja nggak ada. Jumlahnya kok. Warnanya tisu malah ya Mas ya mendoasan. Ini Mendoane endi, Bang? Ya, memang kita ini lagi bersih-bersih, Oh, gitu maka ini ya. harusnya bersih. Bersih ya Pak. Iya lah. Coba kita dari sini parung juga enggak ada. Nah. Cuman tadi di bawah. Jadi apa sih itu udah pendoan? kalau di Kemenak Purbalingga itu kita nggak perlu mendatangkan stand up comedy Mas. Karena kita ada aktor stand up comedy itu Pak Kasubag sendiri Mas. Oh iya ceria terus. Iya ceria terus Pak. Pak Kasubag itu. Iya. Walaupun sudah lama di satu ruang nggak pindah-pindah. Tapi nanti sebentar lagi kayaknya. Nah itu tergantung berapa N lah ya. Ada nisop, ada nasa, Iya, ada secara nasibnya manusia juga. tergantung atasan saya. Atasannya Allah ya. Ini terkait dengan inovasi. Betul tadi kita sudah menyampaikan di awal ada inovasi pelayanan. Ada inovasi yang bersifat langsung diterima oleh setiap orang di sini. Termasuk adalah branding kita. Branding kita adalah meneruskan, mensinkronkan program Kemenak RI, yaitu 8 program prioritas Kemenak RI. Ini satu adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Kemenak harus hadir melayani semua elemen entitas agama apapun di Purbalingga. Kemudian penguatan ekoteologi. Nah inilah Kemenak hadir, salah satunya adalah dengan ini Eco Office Pas ini, Andur Bece. Ya, Nah tadi kemudian Urap Mendoan nanti dulu. Oh, iya, iya. Sabar ya Mas, sabar ya. Sabar dulu. Penasaran Sabar bisa kasih Tuhan. Makanya Mbaknya nggak dapat jodoh, ini nggak sabaran. sabaran ya. Iya Pak, sepertinya Pak. Kemudian layanan keagamaan berdampak. Layanan berdampak adalah di KUA, di kita harus bagaimana pelayanan berikan dampak dari sisi kemanfaatan di umat. Bagaimana wakaf kita sertifikatkan, bagaimana wakaf segera didata sertifikat wakafnya, bagaimana kita memberikan tali kasih sayang kepada mereka-mereka yang tidak mau. Konteksnya adalah kita di poin ke berapa ini 6 dari program itu ada yang namanya pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat ini merupakan 8 program prioritas Menteri Agama. Kita koneksikan dengan yang di Kemenak Purbalingga yang namanya Urap Mendoan. Urap Mendoan. Ustadz dan umat rajin bertani, menumpang dan mendukung kehidupan. Jadi di situ berbicara tidak hanya ustadz ya, tapi semua dari kalangan semua agama. Nah programnya monggo Pak Kasubag ini. Jadi begini. Bisa dirinci. Urap Mendoan. Ini kan tadi sudah dikasih garis besarnya ya. Jadi garis besar sudah sampaikan Gus Kakan tadi. Jadi begini, di Urap Mendoan ini kan kita itu di apa namanya ya di latar belakangi salah satu di antara tadi bagaimana Kementerian Agama itu hadir di masyarakat. Hadir di masyarakat itu tidak hanya hadir sebagai umat beragama saja ya, tetapi secara menyeluruh. Maka dari tadi yang tadi Asta Protas yang di 6 tadi itu ya kita ikut membantu yang nomor 6 tadi itu adalah memberikan kontribusi membantu pemerintah Kementerian Agama. Jadi Kementerian HAM itu tidak hanya
Wong Kementerian Agama itu paling bisanya berdoa, Ya. dongani. Tidak hanya ngurusi agama. Imami sembahyang Iya. gitu ya, misalkan gitu. Jadi Oh, tahlilan. orientasi ini, mindset ini, ayo ya, paradigma ini kita coba dibuka. Bahwa kita hadir dari jumlah angka kemiskinan misalkan ya, di Purbalingga nih, di Purbalingga dari tahun 2003 ada angka kemiskinan sampai 11% ya. Di situ kita akan hadir. Yang tadi tadi nih melalui program udah mendoan inovasinya. Jadi Ustadz rajin atau Ustadz umat rajin bertani menopang kehidupan. Nah, program yang dilakukan itu apa aja gitu ya. Bagi wedus. Nah, salah satu jadi salah satu diantaranya adalah memberikan ayam ya. Aja ayam. Jadi, ayam. Ya. Apa tuh ayam, Pak? Bagi wedus dan bagi ayam. Di situ ya ada yang hewani, ada yang tumbuhani. Jadi kita ngasih bibit nih, Bibit. ada bibit pertanian itu memberikan, ada bibit sayuran, juga diberikan kepada mereka yang berjuang, yang jadi guru, yang Di jadi bulan ustadz. kemarin 20 kawa ya di Iya, bulan jadi kemarin 20 kita itu Kawa, workshop memberikan 18 bantuan kecamatan. itu tadi melalui Bibit-bibit istilah itu. urat mendoan Ya. ya pada ustadz, pada guru ya Bibit yang di sayuran. bawah yang di balik garis kemiskinan secara ekonomi kalau dihitung kalkulasi itu di bawah 1 juta per hari ya, per bulan. Nah, per bulan, ya. Kok jadi berhari Ya, sih, Pak? makanya tadi saya ini gimana nih nyambung kira-kira ya, gitu kan? 1 Kalau Pak, bulan. kalau Pak Dion itu 1 juta per hari umum itu ya. Iya. Oh gitu ya. Bagi jenengan itu ya. Iya. Ya, kalau saya malah orang mengantar ini, saya dari Gunung Kemukus kayaknya ini. Kalau satu hari Maksudnya sama- sasaran urat Iya. mendoan ini adalah ustadz atau pendidikan agama lain yang 1 bulan pendapatannya di bawah Di bawah 1 1 juta. Ya, 1 bulan itu bukan per Dan hari. itu pelayanan urat mendoan semuanya gratis. Minta apa namanya bibit sebaiknya kita kasih, dan itu juga dimonef selama menerima bantuan itu bagaimana perkembangannya dan ada keberlanjutannya. Gitu ya. Kemarin kan Juni kita baru 18 kecamatan ya, 18 18. kecamatan se-Kabupaten Purbalingga. Itu nanti Agustus kita monitoring karena kita kemarin terkait dengan bibit cabai. Ketika nanti 100 hari kok udah panen dan berkembang, nanti kita kasih keberlanjutan seperti itu. Kasih bibit lagi. Bibit dan modal juga seperti itu ya. Ya, jadi ada dikasih modal kan Nanti kita sempat di modal nikah sumbernya juga lah, ini. sumber anggaran yang kita pakai itu kan pertama dari PZ, kemudian dari Basar bersama dengan pemerintah daerah. Nah, Jadi pemerintah sinergi daerah. itu Iya, ya, jadi dengan berkolaborasi ya. kolaborasi lah. Hanya berkolaborasi bersinergi juga gitu. Contoh begini ya, dari kita akan memberikan bantuan kambing. Nah, misalkan nih memberikan kambing kan. Kambing. Nah, kambing ini begitu dikasih ke sana, Ayam, yang gitu. namanya orang. Jangan ada kambing, ikan lah, ikan Kambing lele. dulu aja. Begini Gus, kambing dulu ini. Kalau kambing itu biasanya kan harus punya tempat, Oh, tuh, dan, kandang. dan harus punya pasangan. itu Nah, kambing. harus ada kandang. Nah, kalau dikasih biasanya yang itu kan nggak punya kandang tuh, dikasih kambing nggak punya kandang. Jangan sampai kambingnya dijual buat beli buat kandang. Bangun kandang. Ah, kan nggak punya kambing, punyanya kandang. Ada kok. Makanya harus ada sinergi berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Tolong ini sudah dikasih gini, nanti pemerintah daerah desa atas dari kesepakatan komitmen dukungan dari bupati itu akan di breakdown. Oh ya itu dibantu, oh ya nanti dibuatkan kandang gitu kan. Nah ini juga bentuk usaha kita dalam rangka untuk mensukseskan urat mendoan. Jadi tidak hanya topang di kita dan kita juga sudah bekerja sama juga dengan umat di Kristiani ya. Kalau itu kan hanya bukan umat Islam aja karena tadi ada umat, jadi ada umat Kristiani juga. Kita lakukan bantuan melalui tadi bagi mereka itu ada istilahnya itu ya yang mengembangkan agama melalui pendidikan ya. Kalau di sana itu istilahnya apa ini? Bukan guru kan mestinya ada istilah di sana sendiri, itu juga mentakut mereka gitu. Nah inilah promosi yang kita lakukan dalam rangka membangun kerjasama berkolaborasi ya ini tadi melalui urat mendoan. Kemudian dalam hadir tidak hanya kaitan dengan tentang keagamaan tapi bagaimana hadir bisa meningkatkan kesejahteraan dari umat yang kita ada gitu. Berarti dengan urat mendoan ini nanti para ustadz atau istilahnya yang dari agama, tidak hanya dari agama Islam tapi agama yang lain juga yang efeknya efek positifnya nanti berkaitan dengan tingkat kesejahteraan mereka gitu. Iya. Iya. Memang selama ini memang masih banyak juga ya yang para ustadz itu yang hidup di bawah, mohon maaf masuk dalam kategori miskin itu. Banyak mas, masih kurang lebih
4.000-an, 3.000-an. 3.000 Itu sampai yang 4.000 dari di yang kabupaten. Gurmadin, TPG, Pondok. Kemudian di agama lain juga ada datanya. Itu ada. Tapi yang jelas secara signifikan kita menurunkan setiap tahun bisa 1-2% lah. 1-2%. Ya, terkait dengan anggaran, karena keterbatasan anggaran jelas kita tetap berupaya terus bagaimana Kemenak hadir memberikan layanan, ya judulnya saja kan pemberdayaan ekonomi umat. Bukan pemberdayaan ekonomi ustadz, tapi umat. Nah, umat itu siapa saja? Yang jelas Pak Rian jangan umat-umatan ya. Ya. Itu yang bahaya. Ini mata apa nih? Pokoknya monggo lah, pokoknya ini program inovasi tidak hanya untuk ustadz. Bisa saja nyuwun sewu kepala madrasah diniyahnya kurang mampu, ya kita bantu. Bisa saja ASN Kemenak yang di madrasah swasta tidak mampu, kita bantu. Termasuk para pegiat agama di Katolik, kemudian di agama lain juga kita bantu. Bahkan besok dalam waktu dekat kita akan memperkuat Halibuan Launching. Kita akan memperkuat ini. Tempatnya nanti di apa namanya? Di Kelenteng. Di Kelenteng. Insya Allah minggu depan nanti kita undang jenengan untuk bisa meliput bahwa Orang Mendoan menyasar berbagai elemen agama. Yang tidak kalah pentingnya Mas, untuk Orang Mendoan ini hadir. Monggo Pak Kasubag nih kaitannya itu embrionya. Jadi begini, itu kan kita tadi cerita embrio ya. Embrio itu sebenarnya adalah diawali itu tadi dari Bapindung Mas. Jadi ada istilah ini kan bimbingan dan penyuluhan ya untuk masyarakat. Kalau di TNI itu kan adalah Babinsa ya. Kalau di Babinkantimas di Polri ya. Atau di Polsek yang di bawah. Nah kita itu punya sebenarnya pasukannya namanya Babinlumas tadi. Nah Babinlumas ini itu disatukan sebenarnya, keinginan kita adalah disatukan dengan tadi Babinsa sama Babinkantimas yang nantinya ada di desa-desa atau di kelurahan. Sehingga ketika ada persoalan apapun, itu mereka bisa bersama-sama nih. Kalau ada persoalan, misalkan penggerebekan orang yang tidak dikenal misalkan gitu ya. Apalagi kegerebekan yang lain nih Mbak. Mungkin belum tahu juga kali ini ya. Ya Pak, ini jelasin nanti Pak. tidak hanya Babinsa turun, Kantimas turun, tapi nanti ada penyuluh Babinlumas tadi. Di situ bisa nanti dikasihkan bagaimana sih koridor baiknya, kemudian caranya, atau mungkin bisa aja udah kita nikahkan sekalian aja. Di situ kan ada Babinlumas paling tidak bisa menghantarkan, bisa memberikan solusi-solusi gitu kan. Nah ini 3 ini harusnya masuk di sana, itu awalnya begitu. Nah kemudian berkembang sampai di tahun 2023 itu kemudian berkembang. Kita itu kan sudah menjadi TUSI ya. Kalau penyuluh turun kemudian menceritakan kaitan dengan keagamaan, itu sudah otomatis tuh TUSInya. Nah kira-kira yang tidak TUSI sebagai bentuk inovasi apa? Maka muncul yang namanya dengan Urap Mendoan. Maka kita launching di tanggal 22 Oktober itu pas bersamaan dengan Hari Santri saat itu. Dan di launching sama Bupati. Itu kan udah kita lakukan. Nah sekarang dikembangkan begitu kan, ada motivasi semangat juga nih dari Gus Zahid nih, Gus Kakan kan, apa yang akan berkembang lagi nih, coba kita manfaatkan UPZ-nya, Basnas-nya, pemerintah daerahnya untuk bersinergi, berkolaborasi. Nah itu semakin berkembang yang dilakukan melalui program Urap Mendoan. Gitu. Luar biasa ini berarti nggak habis ya, tapi produktif. Iya, jadi ya itu tadi, jangan sampai dikasih kambing, kambingnya dijual buat kandang. Nah, itu kan nggak punya kambing, itu yang repot. Punya HP. Punya HP gitu. Nah, Oke, berarti luar biasa ini inovasi-inovasi dari Kementerian Agama keren-keren nih. Oh ya, ini Gus. Beberapa kali saya datang ke sini itu hawanya adem. Terus hijau. Gitu. Kalau Mika kalau di saya belum hijau ini kelihatannya ya. Kalau di dinas lingkungan hidup itu ada, kalau masuk ke sekolah itu ada sekolah adiwiyata. Siap. Terus sepertinya sini juga ada inovasi seperti itu kaitannya dengan tadi ramah lingkungan seperti itu. Ya. Betul, nanti dilengkapi Pak Kasubag. Ini ada di sini kan Eco Office. Nah ini nih Eco Office nih. Zona ramah lingkungan Nandur Becik Ati Resik. Ini sudah kita launching sejak tahun 2024. Apa sih tujuannya? Tujuannya bahwa Kemenak hadir yaitu tadi dengan menyelaraskan sekaligus mensupport program Kemenak RI yaitu ekoteologi. Bagaimana Kemenak meminimalisir penggunaan
plastik sebagai bagian dari sampah plastik yang sulit diurai. Makanya saya bawa tumbler nih, saya minum pakai tumbler. Nih saya bawa tuh. Itu Mas. Dan insya Allah, dan insya Allah ini, jadi kita di kantor ini sudah tidak lagi menggunakan Nyun Sewu, mohon maaf karena ini bagian dari kampanye real kita. Tidak hanya slogan saja, semua kegiatan di Kemenak Purbalingga tidak lagi menggunakan air minum dalam kemasan. Setiap rapat apapun, ini meminimalisir, minimal berangkat dari kita lah seperti itu. Kemudian kita gerakan menanam pohon di lingkungan, kemudian para penyuluh semuanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setiap hari, jam kerja, ini yang mungkin tidak ada di satker lain. Setiap hari masyarakat yang meminta layanan di PTSP yang datang ke sini, itu ketika beliau-beliau mau pulang, kita apresiasi untuk menanam pohon setiap hari minimal 5 pohon kita kasih ke masyarakat. Jadi itu ada bibitnya setiap hari. Itu ya. Iya, setiap hari. Selain mendapatkan pelayanan juga dapat bibit Pohon. Dan itu wajib ditanam berarti di rumahnya masing-masing. Kan sulit. Nah, dari mana sumbernya? Dari semua elemen yang ada di Kemenak. Itu bagian dari tata kira untuk mensukseskan program ekologi. Dan besok minggu depan tanggal 24 ya, 24 kita akan mengadakan MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka untuk edukasi pengolahan sampah seperti itu. Itu nanti disaksikan atau diikuti oleh semua madrasah negeri, para pejabat. Kita MOU dengan Dinas Lingkungan dalam rangka apa? Mensukseskan. Dan tadi sudah Lingkungan Hidup sangat mensupport. Monggo Pak Subak. Ya pokoknya beginilah. Makanya tadi nih sekarang ada pakai gelas. Nah, itu gelas Ecoffice ini. Nah, itu kan Ecoffice tuh. Ini teman-teman juga pakai kaos Ecoffice juga tuh. Ya. Tim kreatif Keren. Ya, jadi anunya masih ada ya cangkirnya. Nah, itu diberikan pada tim nanti ya, kalau nggak ini suruh dibawa pulang, nggak usah ambil lagi. Jadi nggak repot juga yang lain. Iya, itu saya ada 2 ada ulang itu. harus buka baru. Itu lukiran ukuran gelas. Memang ini jangan ya. Ini bukan miliknya, ini milikku. Iya. Ya, tukeran nanti. Ya, jadi begini ya. Wih, Dari kaitan tukeran. Ecoffice tadi sebenarnya adalah bentuk komitmen juga tuh. Bagaimana tadi jenengan datang ke sini lihat tuh sekarang. Kelihatannya hijau. Iya, benar. Jadi kalau melihat Bukan kelihatannya memang hijau jadi sesuatu yang kelihatan hijau biasanya bikin kita damai. Adem. Adem. Iya. Kalau di depan saya kelihatannya kurang hijau karena ini nggak hijau banget sih. Iya sih. Ya, jadi Iya Pak, pirang Pak sebenarnya Pak. Iya, karena ini pirang Nggak tadi. hijau. Begitu saya masuk, aduh ini kok ada pirang-pirangan ya. Gitu. Aduh gimana Pirang-pirang. nih jadinya. Jadi itu kurang anu ya kalau di kita ini. Kurang masuk sama temanya gitu Pak. Makanya kita berupaya bagaimana kemudian kantor kita itu menjadi nyaman. Enak dipandang mata, sejuk dilihat gitu kan. Terus bukan enak didengar tapi nyaman untuk kita tempati. Nah itu yang harapan kita. Dan mengurangi tadi sampaikan teman-teman kita sekarang sudah kalau ini bawa minuman sendiri dari rumah dengan bawa chamber paling tidak itu. Nah ini jadi bentuk ikhtiar kita ya dalam rangka untuk mensukseskan yang tadi ekoteologi yang diwujudkan melalui Ecoffice di Kementerian Agama. Tambah. Ini Gus, Ya. barangkali ini nanti yang bakal banyak ditanyain masyarakat nih. Kalau misalkan di suatu dusun di Purbalingga ada guru ngaji yang notabene-nya belum tersentuh urap menduan, bisa diusulkan apa enggak tuh? Siap. Terima kasih. Kemana itu? Bagi guru ngaji yang memang belum tersentuh oleh urap menduan, itu nanti kita programnya bertahap. Tahun ini segmentasinya guru TPG Madin, dan tahun berikutnya nanti silahkan dari KUA mau penyuluh, pasti itu nanti kita data ulang seperti itu. Insya Allah kita ini adalah bukan karena 1 tahun 2 tahun, tapi program ini bergulir terus seperti itu. UPZ-nya, Basnasnya seperti itu Mas. Jadi nanti kita punya sekretariat di depan. Oh iya. Ada sekretariatnya, ada jadi sekretariatnya, bukan sekedar program tanpa ada alamat, ada sekretariatnya juga. Nanti Situ bisa ada diperiksa penjaga. itu, ada juga tuh. Jadi Ada kambingnya ya? ada, kambingnya besar dan itu tidak perlu harus kasih makan. Ya, kambingnya itu gede banget itu. Dan itu gemuk, nggak gemuk. Itu adalah bentuk kita ikhtiar bareng dengan Dinas Pertanian. Kita dikasih itu ya bentuk sebagai apa? Kalau Simbolis ini itu bukan, ya. jadi kayak semacam kalau kita dikasih kayak gini nanti bentuk asian apa?
namanya souvenir. Jadi Apresiasi. souvenirnya khusus Kemendak kemarin dikasih itu kambing. Kambing. Tuh. Ya. Dari dinas pertanian. Replika kambing gitu. Ya. Jadi gini. Tapi udah Ya. gede. Jadi gini Ada kan, kandangnya. ya jadi yang disampaikan tadi bagaimana agar mereka itu yang belum. Jadi tadi Gus Kakak menyampaikan kan ustadz-ustadz itu. Jadi guru-guru ya, guru ngaji ya. Yang ngajinya itu bukan hanya yang ngaji di masjid taklim, tapi yang ngaji di kelenteng, yang ngaji di itu juga kita ini inventaris mereka guru yang kalau di kita istilahnya guru-guru itu gitu ya. Yang tadi itu udah berbentuk bahwa kita itu hadir bukan hanya untuk satu agama, tetapi di situ itu hadir adalah untuk semua umat dan beragama yang ada di Indonesia sudah diakui. Nah ini yang kita lakukan juga. Caranya tadi lewat di KUA, nanti lewat penyuluh, gitu kan ada penyuluh. Nanti lewat situ di inventarisir kan biasanya penyuluh-penyuluh itu kan guru-guru majid taklim juga ada penyuluh-penyuluh juga di sana. Itu kita inventarisir juga. Nah nanti mereka diajukan ke kita agar di tahun yang akan datang atau di periode berikutnya, tahap berikutnya mereka mendapatkan. Begitu. Oke, baik. Terakhir Gus. Oke, siap. Pesan kepada masyarakat terkait dengan adanya untuk mendukung inovasi dari inovasi-inovasi yang ada di Kementerian Agama ini seperti apa? Yang pertama, masyarakat pemerintah dulu kami mohon agar selalu kita bersinergi. Alhamdulillah Mas Bupati Purbalingga Mas Haji Fahmi sudah secara langsung memberikan entry point mendukung secara nyata program Urap Mendoan ini masyarakat. Kemudian masyarakat internal Kemenak Purbalingga agar selalu berupaya satu komitmen, satu semangat untuk mensukseskan program pembangunan ini bagian dari Kemenak hadir melayani umat. Ini harapan kami dan kita terbuka saran masukan baik lewat offline maupun lewat online untuk selalu memberikan masukan terbaik untuk Kemenak Purbalingga memberikan layanan yang prima. Begitu saya kira itu dan hasilnya apa? Hasilnya Kemenak akan diterima oleh masyarakat di hati dan masyarakat akan selalu tambah percaya kepada pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Seperti itu. Baik. Udah itu kan, pokoknya udah maksimal sebenarnya kita. Tinggal bagaimana masyarakat mau mengakui bahwa kita itu berikhtiar bagaimana untuk memberikan pelayanan yang prima dan Sehati. Sesuai dengan ikonnya. Ini Mas, tukeran Mas ya, tukeran. Kami sampaikan kepada tim Suara Merdeka, kami menyampaikan terima kasih atas support dukungan terkait dengan memaksimalkan media dalam rangka untuk publikasi pelayanan di Kemenak Purbalingga. Luar biasa Suara Merdeka podcastnya ya. Oke, nandur becik. Suara Merdeka nandur becik. Hati Sehati. Clear. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Ki, Suara Merdeka Ki. Free loh Pak, free pasangan loh Pak. Gus, santri ini ana Gus. Santri ini ana rasing bujang iki lho. Sing kira-kira nembe metu sekang pondok iki lho.